Oke, kita mulai pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi sebenarnya ini sangat-sangat mendasar. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kalau ada orang yang dibilang udah banyak makan garam, itu artinya dia berpengalaman banget? Bukan berarti dia doyan asin kan? Nah, apa coba hubungannya? Aneh ya? Nah, ternyata bahasa itu, ya bahasa apapun, penuh dengan kode-kode rahasia kayak gitu. Cuma penuturnya aja yang ngerti. Dan yang seru, kami kayaknya nemuin semacam buku panduan buat mecahin semua kode-kode itu. Dan buku panduan itu ternyata, cuma lembar kerja anak kelas 5 SD dari Indonesia. Serius, dari selembar kertas ini kita bakal bongkar gimana caranya kita semua, membangun sebuah makna. Mulai dari yang paling dasar banget. Oke, kita masuk ke tingkat pertama, sebuah kata. Kita bakal lihat nih, gimana satu ide sederhana yang diwakili oleh satu kata doang ternyata bisa mengubah segalanya dan jadi solusi buat masalah beneran. Ceritanya dimulai di Kampung Sanan, di Malang. Di sana, para pengrajin tempe punya masalah. Mereka bikin tempe, tapi ya gitu, sering banget tempenya nggak laku semua. Artinya apa? Ya rugi dong. Potensi kerugiannya ada di depan mata. Tapi mereka nggak nyerah gitu aja. Buat ngatasin masalah ini, mereka butuh semacam percikan ide. Satu konsep baru yang bisa menyulap tempe sisa itu, dari yang tadinya mau rugi, malah jadi untung. Dan kata kuncinya adalah inovasi. Di lembar kerja ini definisinya jelas banget. Penemuan baru yang beda dari yang udah ada. Ini bukan cuma soal kata loh ya, ini soal cara berpikir yang akhirnya bisa jadi jalan keluar. Jadi, dengan inovasi tadi, mereka nggak lagi lihat tempe sisa itu sebagai masalah, malah jadi bahan baku buat produk baru, keripik tempe. Dibikin kemasan yang keren, laku keras. Keren kan? Cuma dari satu kata, inovasi, semuanya bisa berubah. Oke, jadi dari satu kata aja kita udah bisa nemuin solusi. Tapi kan bahasa itu lebih rumit dari itu ya. Nah, sekarang kita naik level, kita mulai pecahin kode-kode rahasianya. Kita masuk ke dunia idiom. Jadi idiom itu apa sih? Gampangnya gini. Menurut buku panduan kita ini, idiom itu gabungan kata yang artinya jadi beda banget kalau diartiin satu-satu. Nah, disinilah serunya. Kreativitas dan budaya suatu bahasa itu kelihatan banget dari sini. Coba deh lihat contoh yang satu ini. Keren banget. Jago merah. Kalau diartiin langsung, kan artinya sang juara merah. Udah kayak nama superhero kan? Tapi ternyata arti idiomnya itu api kebakaran yang besar. Gila, imajinatif banget ya cara kerja bahasa. Dan kode-kode rahasia ini tuh banyak banget. Ada makan garam buat orang yang berpengalaman. Terus ada kutu buku buat yang hobi banget baca. Kepala dingin buat orang yang sabar dan tenang. Sampai gulung tikar kalau ada bisnis yang bangkrut. Masing-masing idiom ini tuh kayak jendela kecil buat ngintip cara sebuah budaya ngelihat dunia. Oke, kita udah punya balok-balok bangunan ini. Ada kata, ada kode rahasia. Nah, sekarang waktunya kita susun semuanya. Kita lihat gimana caranya kita bisa ngerti sebuah cerita secara utuh. Di bagian akhir lembar kerja ini, kita dikenalin sama sosok Bu Arlin. Dari kutipannya aja udah kelihatan banget filosofi bisnisnya. Pokoknya kasih yang terbaik buat pelanggan. Jaga rasa dan kualitas. Keren. Tapi, ini bukan cuma soal cerita loh. Lembar kerja ini juga ngasih kita semacam metode, cara buat membedah ceritanya. Jadi, kita bisa mengubah obrolan biasa jadi informasi yang penting dan terstruktur. Caranya kelihatannya simpel banget, tapi ini ampuh. Langkah pertama, dengerin baik-baik. Kedua, catat hal-hal yang penting. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, coba jelasin lagi pakai kata-kata kamu sendiri. Jadi kita nggak cuma baca pasif, tapi benar-benar aktif buat memahami. Nah, setelah kita pakai 3 langkah tadi, cerita Bu Arlin jadi lebih jelas kan? Kita jadi tahu siapa dia, seorang pengusaha kecil. Apa yang dia kerjakan? Produksi bawang goreng berkualitas. Gimana caranya? Mulai 5 tahun lalu, promosinya pakai media sosial. Dan yang paling penting, kenapa dia melakukan itu? Untuk melayani pelanggan dan ngasih kerjaan buat 50 orang di lingkungannya. Jadi, setelah kita jalan-jalan dari satu kata sampai ke satu cerita utuh, apa sih intinya? Ini bukan cuma soal pelajaran bahasa Indonesia loh. Ini tentang sesuatu yang jauh, jauh lebih besar dan universal. Kita udah ngelewatin 3 tingkatan makna kan? Mulai dari satu kata doang, kayak inovasi. Terus kita naik level ke kode rahasia, kayak jago merah.
Dan akhirnya, kita rangkai semuanya biar bisa paham satu cerita utuh, kayak kisahnya Bu Arlin. Dan disinilah poin utamanya. Lembar kerja anak SD ini, tanpa kita sadari, sebenarnya ngasih lihat arsitektur tersembunyi tentang gimana sih cara kita semua belajar dan membangun makna. Proses ini, dari kenal kata, mecahin kode, sampai paham cerita, ya persis kayak gitu cara kita semua belajar bahasa ibu kita masing-masing, dimanapun kita berada. Jadi sekarang coba deh pikirin, pas Anda ngobrol atau nulis hari ini, kode-kode rahasia apa sih yang sebenarnya lagi Anda pakai? Mungkin tanpa sadar, Anda lagi menyampaikan makna yang jauh lebih dalam dari sekedar kata-kata.